Selamat pagi. Masih ingat dengan saya nggak yang kemarin datang? Oh, nggih, Mas Farel. Oh, nggih. Iya, perkenalan lagi deh. Perkenalkan, saya Farel ya, Pak Bu. Yang kemarin datang ke sini untuk melakukan pengkajian kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana sekarang kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. baik ya. Baik. Begini Bu, jadi maksud kedatangan saya di sini adalah untuk melakukan perencanaan bersama keluarga Ibu, bersama Bapak. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan pengkajian, kemudian mengangkat masalah apa yang muncul dari keluarga Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ini adalah waktunya untuk melakukan perencanaan ya Bu ya. Apa saja tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan sama-sama untuk mengatasi masalah yang kemarin sudah disampaikan. Nah, untuk waktunya ini sekitar 3-5 menit atau 7 menit lah. Apakah keluarga bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Baik, sebelum saya memulai tindakannya, apakah ada yang ditanyakan dulu? Sudah, silakan Sudah, saja, ya. langsung saja. Kalau gitu ya. Nah, sesuai diagnosa, kan diagnosa yang kemarin saya angkat tuh ada 2 Pak ya. Yang pertama yaitu penurunan coping keluarga berhubungan dengan kekurangan dukungan timbal balik antar keluarga, ditandai dengan penurunan dalam pemberian dukungan. Nah, terus yang diagnosa yang kedua itu adalah penurunan pelaksanaan aktivitas pengalihan berhubungan dengan kurangnya aktivitas pengalihan pada keluarga, ditandai dengan perubahan mood pada keluarga. Untuk diagnosa yang pertama ini kita rencanakan ya, untuk kriteria yang dapat kita capai ya selama 5 hari ini ya Bu ya, sama Bapak. Itu yang pertama, keluarga ini mampu menghadapi masalah keluarga dari skala 3 yang awalnya jarang menunjukkan menjadi skala 5 yang secara konsisten menunjukkan. Kemudian untuk pengetahuan cara manajemen stresnya, keluarga ini mengetahui faktor penyebab stresnya itu dari skala 2 pengetahuan terbatas menjadi skala 4 pengetahuan menjadi semakin lebih banyak, seperti itu. Nah, untuk intervensi yang pertama ini, itu yang pertama yaitu peningkatan coping keluarga. Jadi karena ada penurunan coping, seharusnya kita harus meningkatkan coping keluarga tersebut ya Ibu Bapak. Nah, caranya itu yang pertama menggunakan teknik relaksasi yang sesuai dengan kebutuhan pada klien. Nah, kebutuhan pada klien ini adalah relaksasi kognitif. Kita membantu mencari sumber-sumber masalah yang dialami pasien, kemudian mengevaluasi kemampuan keluarga dalam membuat keputusan. Jadi untuk perencanaan yang pertama itu kita sama-sama untuk mengatasi masalah coping keluarga yang dihadapi klien. Kemudian yang kedua ada peningkatan keterlibatan keluarga, yaitu melibatkan keluarga dari semua anggota keluarga itu dilibatkan sama-sama untuk mengatasi satu masalahnya, misalnya dirembukan secara bersama. Itu sudah sering dilakukan namun intensitasnya kurang banyak, jadi sekarang ini untuk dilebihkan, jadi lebih sering lagi untuk melakukan diskusi bersama mengenai masalah-masalah yang sekiranya muncul gitu. Karena stres sendiri itu kan muncul dari adanya kelelahan saat bekerja, kurangnya komunikasi antar keluarga, seperti itu ya Ibu Bapak. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan belum? Atau bagaimana? Bapak mau tanya? Tidak ada ya. Pas Lanjut saja. dulu. Oke, lanjut yang kemudian diagnosa yang kedua itu ada penurunan pelaksanaan aktivitas pengalihan tadi. Jadi keluarga ini karena di rumah saja, kemudian aktivitasnya jauh lebih banyak. Ada yang sekolah online, kuliah online, kemudian pekerjaan ibu dan bapak ini full terus, sehingga kurangnya aktivitas lain selain pekerjaan tersebut ya Ibu Bapak. Nah, kalau begitu di sini kita sama-sama nih membuat jadwal aktivitas. Bareng-bareng kita sama-sama membuat jadwal aktivitas. Jadi dibagi keluarganya, kayak yang anaknya harus melakukan ini, kemudian seperti itu. Jadi ada terjadwal kayak gitu. Habis itu kemudian ada terapi rekreasi di sini Ibu. Jadi karena kita sama-sama di rumah, kemudian kurangnya rekreasi sehingga menyebabkan stres itu menjadi lebih meningkat ya Bu ya, sama Bapak. Kan kebanyakan di rumah, kemudian kita jarang melakukan rekreasi, sehingga di sini saya merencanakan untuk keluarga dan Ibu dan Bapak untuk melakukan rekreasi atau melakukan kegiatan aktivitas yang lebih sering gitu ya. Misalnya apa ya Bu ya, kira-kira yang di rumah aktivitas yang kiranya mau dijadwalkan gitu. Terima kasih. Mungkin selama ini kan banyak kendala sih untuk kita membuat rencana yang
maksimal untuk menghilangkan stres, karena dari awal sudah berjalan hampir setahun kan pandemi. Kemudian kita memang dianjurkan untuk banyak-banyak di rumah. Ini yang membuat kami sekeluarga itu memang betul-betul menghadapi suatu keadaan yang membuat suasana menjadi berubah total. Yang tadinya berjalan dengan baik, kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, kemudian bisa happy di luar. Kita kan dibatasi oleh aturan yang ada, sehingga memang kita aktivitasnya banyak di rumah. Kemudian karena kami ini bekerja di kantoran, jadi ya hanya di kantor kemudian pulang, dan selama di rumah ya kita memang banyak berdiam diri. Namun karena ada hal-hal yang memang harus kita rubah dalam menjalani kehidupan di masa pandemi ini, kami juga akan membuat suatu program, jadi jadwal untuk kegiatan di rumah, dan mungkin ini harus berlaku di dalam satu keluarga. Ya, jadi mungkin pagi hari kita bisa jogging sebentar untuk menghilangkan rasa penat setiap kali kita menghadapi problem di dalam keluarga ini, karena terbentur dengan masalah-masalah yang di luar tadi. Nah, kemudian nanti setelah pagi jogging, setelah itu kita bekerja, pulang bekerja kita bertemu lagi dengan keluarga, kita membuat perencanaan yang lebih maksimal. Kemungkinan nanti sore kita bisa bersih-bersih lingkungan, karena di lingkungan kami juga perlu suasana yang fresh. Dan nanti setiap hari Minggu mungkin karena libur, kita akan rencanakan untuk kita jalan-jalan, walaupun tidak di tempat keramaian, kita mungkin cari tempat-tempat yang baru, suasana baru yang tidak banyak berkerumun orang di sana, karena kita dibatasi oleh protokol kesehatan tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuat keluarga kami menjadi lebih baik dari kemarin yang benar-benar kita berubah total dengan adanya pandemi COVID-19. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bapak ya atas ininya kalau begitu. Baik Bapak, terima kasih ya. Mungkin dari Ibu ada ingin masukan apa gitu untuk rencana 5 hari ke depan kita? Paling itu nanam bunga gitu. Nah, ini di setiap kapan Bu? Menanam bunga kira-kira setiap pada saat Ya pagi sore gitu lah. Sore kita bersih itu terus sekalian sama tanam bunga. Kadang ya nanti kalau sore kalau itu ya bikin makanan ringan itu loh, kue gitu. Ini dilakukan bersama-sama keluarga kan? Iya. Kemudian Bu, kira-kira sudah cukup itu ya, aja. gitu. Terima kasih. Begitu saya ulang ya, untuk rencana tidak lanjut ke depan itu pagi hari akan dilakukan jogging ya, aktivitas jogging atau peregangan gitu di rumah, minimal peregangan. Kemudian untuk setelah pagi kemudian Bapak dan Ibu pergi bekerja, anak-anak pergi bersekolah, kemudian setelah itu istirahat sore di rumah, kemudian istirahat siang, kemudian sorenya akan melakukan bersih-bersih lingkungan bersama dengan menanam tanaman di rumah gitu di sore hari. Kemudian setiap hari Minggunya akan direncanakan untuk rekreasi yang tidak keramaian, tapi rekreasi yang lebih baru seperti itu ya Bapak dan Ibu. Protokol kesehatan. Ya betul. Kemudian di malam hari juga akan bersama-sama membuat makanan ringan seperti itu untuk lebih meningkatkan kerjasama antar keluarga seperti itu. Iya. Ya. Di samping itu juga kita selalu menekankan untuk meningkatkan ibadah. Jadi ya kita sebagai seorang muslim ya seharusnya kita selalu dalam 5 waktu itu kita sholat berjamaah bersama. Kemudian ada pesan-pesan religi dari kami selaku orang tua untuk anak-anak, karena ini dibatasi dengan kegiatan-kegiatan berkumpul di masjid-masjid. Jadi kita harus meluangkan waktu sejenak, katakanlah itu sebagai kultum untuk kekuatan iman kami, sehingga kami tidak khawatir lagi dengan hal-hal yang mungkin menakutkan lah dengan pandemi ini, seperti itu. Baik Pak, terima kasih, sangat baik sekali ya, karena untuk mencegah kita semakin terlarut dalam keadaan stres itu juga kita mendekatkan kepada Tuhan ya Ibu Bapak, sangat baik sekali berarti. Ya baik Ibu dan Bapak,
sekian apa yang kita rencanakan hari ini. Ini insya Allah minggu depan atau kapan kira-kira kita bisa melakukannya? Kita hanya menunggu saja. Menunggu aja, ya. Menunggu dari Mas Farel kalau misalkan ingin berjumpa kembali dengan kita untuk sharing ataupun melihat kembali bagaimana keadaan kami selanjutnya, ya silahkan, kami bersedia siap untuk kapan saja. Kalau gitu saya jadwalkan minggu depan, insya Allah bisa. Insya Allah. Kalau gitu berarti minggu depan saya akan datang lagi sini untuk mengimplementasikan apa yang kita sudah rencanakan, kemudian sekaligus mengevaluasi apa yang kiranya diperbaiki atau apa yang kiranya sudah bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, ini sudah selesai. Kiranya apa sebelum saya mengakhiri ini, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah kayaknya cukup. Cukup, terima kasih. Terima kasih Ini banyak ya. Kalau gitu Bapak dan Ibu sangat kooperatif sekali, sangat baik sekali bekerja sama dengan saya. Kalau gitu sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.